Halo, selamat sore Sobat 7, aku Robinson Sinurat. Beranilah bermimpi dan berjuanglah untuk meraih cita-citamu. Jangan ragu dan patah semangat. Perjuangan apa saja sih yang dibutuhkan untuk meraihnya? Saksikan hanya di Sabtu Me Time Trans 7. Berbicara mengenai mendapatkan beasiswa S2 ke luar negeri tidaklah mudah, semuanya membutuhkan proses. Seperti yang kita ketahui bahwa biaya kuliah untuk S2 di luar negeri itu mahal. Jangankan di luar ya, di dalam negeri aja sudah sangat mahal. Jadi pada waktu itu memang aku sudah langsung merencanakan aku harus mendapatkan beasiswa penuh untuk bisa melanjutkan pendidikan S2 ku di luar negeri. Mencari tahu, mencari informasi tentang beasiswa apa aja sih yang mungkin bisa aku daftarkan itu di internet. Kemudian bertanya juga kepada teman-teman atau orang-orang yang udah lulus dari luar negeri dan orang-orang yang sedang berkuliah di luar negeri. Banyak bertanya mengenai beasiswa yang kira-kira nih aku bisa dapatkan gitu. Nah setelah itu aku menemukan beberapa beasiswa dan pada waktu itu aku langsung mendaftar beasiswa LPDP. LPDP ini adalah singkatan dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan yang dikelola atau dinaungi oleh 3 kementerian di Indonesia, yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Agama. Dan beasiswa LPDP ini memang dibiayai 100% oleh pemerintah Indonesia. Jadi kita tidak usah khawatir, tugas kita adalah memang untuk belajar, dan belajar. Karena aku ingin mendapatkan beasiswa S2 ke luar negeri, jadi hal tersulit atau tantangan terbesar pada diriku sendiri pada waktu itu adalah kemampuan bahasa Inggris. Karena untuk mendapatkan beasiswa dan untuk juga mendaftar ke kampus yang aku mau, itu memang harus memiliki nilai skor minimum untuk kemampuan bahasa Inggris. Sedangkan aku pribadi nggak memiliki background bahasa Inggris, berasal dari kampung-kampung juga, jadi benar-benar aku itu mempersiapkan semuanya ini secara otodidak. Belajar bahasa Inggris sendiri, persiapan untuk TOEFL ataupun IELTS itu sendiri, sehingga aku pada waktu itu membuat jadwal nih ya, at least an hour per day aku harus belajar TOEFL, belajar IELTS ini setiap pulang kerja, karena pada waktu itu aku masih bekerja di Jakarta. Dan memang benar-benar konsistensi itu sangat penting. Setiap hari aku usahakan 1 jam untuk belajar, dan kemudian di weekend, setiap hari Sabtu Minggu itu yang biasanya mungkin hangout with friends, aku usahakan untuk bisa fokus belajar, mempersiapkan kemampuan bahasa Inggris ini supaya bisa mencapai target. Beberapa keuntungan kuliah di luar negeri menurut pendapat aku pribadi adalah yang pertama, menambah jejaring secara internasional, karena seperti yang kita ketahui bahwa teman-teman di kelas kita itu tidak hanya berasal dari Indonesia tapi dari berbagai negara yang berbeda-beda. Begitu juga dengan profesornya pastinya memiliki expertise yang berbeda-beda juga. Kemudian yang kedua, mempelajari perspektif baru yang membuat kita menjadi seorang yang lebih open-minded. Yang ketiga adalah pastinya mengembangkan potensi atau mengembangkan kemampuan bahasa asing yang kita miliki. Kalau aku pribadi benar-benar aku mengembangkan kemampuan bahasa Inggris aku banget, karena aku harus berbicara bahasa Inggris dengan teman-teman, dengan profesor, dengan siapapun yang ada di sana. Dan yang keempat pastinya menjadikan kita lebih mandiri. Contoh yang dulunya mungkin masih tinggal bersama orang tua atau keluarga, atau let's say masih tinggal di sekitar Indonesia. Nah, tapi kalau kita kuliah di luar negeri itu kan pasti sudah merantau jauh, yang membuat kita lebih independen aja. Kalau mau kuliah di luar negeri, pastinya harus melampirkan sertifikat kemampuan bahasa Inggris kita, baik itu TOEFL ataupun IELTS. Tapi selain TOEFL atau IELTS ini, kalau kampus di Amerika nih ya, pada umumnya kampus Amerika itu mensyaratkan
supaya melampirkan yang namanya skor GRE ataupun Graduate Record Exam. Nah, apalagi kalau teman-teman mau mendaftarkan ke kampus top di Amerika Serikat seperti Harvard, Columbia, Yale, Princeton, dan kampus-kampus lainnya itu mensyaratkan melampirkan tes GRE ini. Akan tetapi, kalau di kampus-kampus lain nih ya, di luar Amerika, contohnya di Australia, di Eropa, Inggris, dan negara-negara lain itu pada umumnya tidak mengharuskan kita untuk melampirkan skor ataupun tes GRE ini. Sehingga teman-teman harus cek lagi nih kampus mana yang mau kita inginkan. Speaking of preparation untuk mendaftarkan ataupun ikut tes beasiswa, menurut aku pribadi sih tidak ada waktu yang ideal ya, karena semuanya itu kembali ke pribadi masing-masing. So, it depends on you. Kamu yang lebih tahu tentang kemampuan kamu, karena seseorang bisa saja dalam waktu beberapa bulan sudah ready, dan satunya lagi bisa aja bertahun-tahun. Tapi kalau aku pribadi memang sudah membuat timeline nih selama setahun untuk persiapan dan mendaftarkan beasiswa tersebut. Sehingga jelas nih ada timelinenya kapan harus submit ini, kapan harus mengerjakan ini, kapan harus menyelesaikan ini. Jadi jelas selama setahun itu aku sudah punya timeline. Jadi teman-teman, you have to know yourself. Nah, itu tergantung lagi apakah kamu mendapatkan partial scholarship atau full scholarship. Yang parsial ini biasanya either si pemberi beasiswa hanya membayar uang kuliah kita dan kita menanggung biaya hidup kita, atau kita yang membayar uang kuliah dan si pemberi beasiswa menanggung biaya hidup. Jadi kembali lagi ke si pemberi beasiswanya menawarkan apa. Sedangkan kalau yang full scholarship itu 100% ditanggung teman-teman. Ini based on my personal experience dari beasiswa LPDP, bahwa LPDP itu menanggung semuanya. Uang sekolah, biaya hidup, tiket pulang pergi, uang buku, bahkan uang visa pun dibayarin. Gitu. Jadi teman-teman harus benar-benar cek satu persatu beasiswa apa yang teman-teman inginkan untuk didaftarkan. Nah, kalau ini menurut pendapat aku pribadi tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan untuk mendapatkan pekerjaan, tapi mungkin kemudahan bisa aja karena kita sudah lulus dari program beasiswa. Pastinya juga sudah ada alumni-alumni dari program beasiswa yang sama dengan kita. Tinggal kita reach out ke mereka. Kemudian kita mungkin bisa bercerita tentang pengalaman kita ketika kuliah di luar negeri dengan beasiswa. Kemudian skill apa yang kita miliki. Pastinya jejaring ini akan sangat bermanfaat dan membantu kita. Dan pastinya ketika kita kuliah di luar negeri itu dengan program beasiswa, kita kan sudah memiliki kapasitas yang lebih lagi dibandingkan sebelum kita kuliah di luar negeri. Jadi semuanya kembali lagi ke pribadi masing-masing. Setiap pemberi beasiswa memberikan persyaratan ataupun peraturan yang berbeda-beda. Ada beasiswa yang mensyaratkan bahwa setelah lulus harus kembali ke Indonesia, berkontribusi dan mengabdi, atau bahkan harus bekerja di Indonesia. Tapi ada juga beasiswa yang enggak gitu loh. Kalau beasiswa LPDP, yaitu beasiswa dari pemerintah Indonesia, kita wajib kembali ke Indonesia, berkontribusi dan bekerja, dan mengimplementasikan ilmu yang kita pelajari di luar negeri untuk kemajuan bangsa dan negara. Tapi ada aja beasiswa lain mungkin yang tidak mensyaratkan harus pulang. Jadi kita harus cek lagi nih, kira-kira beasiswa itu mensyaratkan kita pulang atau enggak, atau memang mereka membebaskan kita mau pulang ke Indonesia kah, atau mau berkiprah di negara yang kita tuju, atau bagaimana, itu kembali lagi ke pemberi beasiswa masing-masing. Bagi teman-teman semua yang ingin mendaftarkan beasiswa ke luar negeri, niatkanlah hati dan pikiran untuk tujuan yang baik, serta persiapkan dirimu secara maksimal. Karena persiapan yang baik adalah kunci keberhasilan. Nikmati proses dan selamat berjuang.
Sobat 7 pastinya lebih bersemangat untuk mengejar cita-cita dan meraih mimpi untuk kuliah di luar negeri. Semoga bermanfaat untuk semua Sobat 7 dimanapun berada. Stay safe and stay healthy. Bye-bye.